Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan anak Oji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 21-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah mendiskusikan tentang Stampede dan juga menghilangnya Markus yang bahkan kondisinya masih belum diketahui, Silva pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dengan wajah yang kelihatan sangat sedih. Ya soalnya Silva sendiri baru mendengar semua itu. Cuma kan begitu Lloyd menyusulnya dan bertanya, Silva pun hanya mengatakan, ayahku tidak mungkin kalah melawan monster. Dan setelah itu Silva pun langsung pergi ke tempat lain. Sedangkan di dalam ruangan mereka itu masih lanjut mendiskusikan tentang masalah itu. Dan bahkan saat itu sudah ada para komandan Salom yang juga sudah sampai di ruangan itu. Dari mulai komandan ketiga, 4, 5, dan juga 6. Lalu Lloyd sendiri juga ikutan mendengarkan pembicaraan mereka di pojok ruangan. Ya di sini awalnya mereka itu masih membicarakan tentang nasib Marquis yang bahkan keberadaannya masih belum bisa diketahui. Dan karena Marquis itu udah kayak simbol pembawa kedamaian bagi kerajaan Salom, jadi mereka itu memutuskan untuk tidak mempublikasikan berita itu, karena nantinya pasti bakal menimbulkan kepanikan. Tapi berkat info yang diberikan pasukan Marquis itu, nantinya mereka itu bisa menjalankan rencana pertahanan Continental Guard dengan lebih cepat. Jadi di sebelah utara wilayah Salom itu ada sebuah gunung yang disebut sebagai Gunung Pedang Besar. Nah itu merupakan wilayah yang sangat berbahaya yang hampir tidak mungkin untuk didekati. Nah, jika para monster itu ingin menyerang, maka mereka itu harus melewati lembah dan pegunungan yang sangat berbahaya itu. Dan wilayah itulah yang disebut sebagai Continental Gate. Karena katanya gerbang itu dipenuhi dengan sihir Eternal Hardness, yang bahkan para monster aja tidak mampu untuk menghancurkan gerbang itu. Ya, sepertinya di sini yang dimaksud gerbang itu merupakan keseluruhan wilayah itu. Ya, intinya gerbang utama untuk memasuki wilayah Salom kalau lewat wilayah utara. Walaupun ya di sini sebagian dari mereka mengatakan kalau Continental Gate itu tidak mutlak, karena para monster itu bisa menggunakan mayat para teman-temannya sebagai pijakan untuk melewati wilayah itu. Makanya sebelum hal itu terjadi, mereka itu harus membunuh para monster itu lebih dulu. Tapi kan masalahnya Salom hanya bisa menyiapkan 300.000 pasukan, dan tentu jumlah sebanyak itu nggak akan mampu untuk memusnahkan semua monster itu. Atau kalaupun mereka menyerang dari atas atau lewat udara juga sama aja. Karena 10 tahun yang lalu aja pada saat Stampede banyak sekali monster yang punya kemampuan terbang. Lalu kalau minta bantuan Bertram juga tidak akan mungkin. Soalnya Bertram saat ini lagi fokus untuk memulihkan kerajaan mereka sendiri. Jadi kerajaan Salom itu memang harus menambah jumlah pasukan mereka sendiri dan juga sekaligus menutup lubang yang ditinggalkan oleh Marquis. Nah di sini Lloyd yang mendengar pembicaraan mereka itu lama-lama mulai bosan. Karena dia itu kan lagi nunggu-nunggu mereka membicarakan tentang sihir militer. Bahkan sang komandan kelima yaitu Ixion aja sampai penasaran apa yang sedang dipikirkan bocah itu. Sebenarnya emosi macam apa yang sedang dia tunjukkan saat ini. Nah di sini mereka itu kan membicarakan bos dari kawanan mana yang berhasil untuk mengalahkan Marquis. Kalau mereka bisa tahu kan mereka bakal lebih mudah untuk bisa menemukan keberadaan Marquis. Karena kata Senesil yang perlu kita perhatikan saat ini bukan 1,4 juta monster atau keberadaan Marquis, melainkan bos dari kawanan tersebut yang punya kekuatan untuk mengalahkan Sword Sign yaitu Marquis. Di sini Senesil mengatakan semua itu kan sambil menyusun pion di papan caturnya. Nah tiba-tiba Lloyd itu malah ikutan memindahkan pion di papan catur militer itu. Dan juga mengatakan dan dari 7 kelompok itu, jika masing-masing dari mereka punya level kekuatan yang sama dengan bos yang sudah mengalahkan Marquis, maka berapa kali kekuatan musuh bakal meningkat. Ya begitulah yang Lloyd katakan pada kakak tertuanya yaitu Senesil. Jadi seakan mereka berdua ini lagi main catur militer bersama. Tapi yang jadi pionnya itu para monster dan pasukan Salom. Nah di sini semua orang di ruangan itu yang melihatnya mulai jadi sangat panik dan tidak menyangka kalau bocah itu atau Lloyd dengan beraninya langsung memberikan pendapatnya seperti itu. Karena ya Senesil itu memang punya wibawa yang sangat tinggi. Bahkan para komandan lainnya aja kalau mau ngomong langsung sama dia itu sangat hati-hati. Sedangkan Lloyd dengan santainya langsung ngomong seperti itu dan bahkan sambil memindahkan pion di papan catur militer itu. Ya walaupun ada juga yang berpikir mungkin karena Lloyd masih anak-anak, jadi ya mungkin dia memang anak yang nakal. Karena pendapat yang diberikan Lloyd ini secara nggak langsung semakin menegaskan kalau Marquis itu memang sudah dikalahkan oleh salah satu bos dari kawanan monster itu. Makanya di sini Cruz yang sempat terbawa emosi hampir aja mengeluarkan Lloyd dari ruangan itu. Karena ya Cruz juga mikirnya Lloyd itu hanyalah anak kecil yang nakal. Cuma kan Senesil malah meminta Cruz untuk tenang dan bahkan mengajak Lloyd untuk melanjutkan permainan catur militer itu. Jadi otomatis sambil bermain, Lloyd ini diperbolehkan untuk mengutarakan semua pendapatnya. Karena memang Senesil juga punya pemikiran yang sama seperti Lloyd.
Kalau yang lainnya kan tetap yakin dan tetap percaya kalau seorang Marcus itu nggak mungkin kalah. Ya intinya mereka itu nggak ada yang berani untuk berpikir kritis. Padahal kemungkinan Marcus kalah itu memang ada. Ya di sini Sneasel dan Lloyd pun lanjut memainkan catur militer itu dan juga sambil memberikan pendapat mereka masing-masing. Sedangkan yang lainnya hanya bisa melihatnya dan nggak ada yang berani untuk ikutan ngomong. Kecuali Cruz yang sesekali menyangkal pendapat mereka. Jadi normalnya monster kelas S itu kan setara dengan 10.000 monster kelas biasa. Nah, jika bos monsternya hanya selevel itu, maka sudah bisa dipastikan kalau Marcus itu mampu mengalahkannya. Yang berarti bos monster yang mengalahkan Marcus itu ada level yang lebih tinggi yaitu SS. Karena monster kelas SS itu diperkirakan memang sangat kuat. Walaupun Sneasel sendiri belum pernah bertemu dengan monster sekuat itu. Karena bahkan sejauh ini Ghoul Petualang aja masih belum tahu seberapa kuat kekuatan tempur dari monster selevel itu. Tapi kalau semisal Marcus memang beneran kalah, ya kemungkinan besarnya monster yang mengalahkannya itu di level SS. Nah, sedangkan 7 dari kawanan itu kemungkinan punya satu bos dengan monster selevel itu. Ya, intinya kemungkinan terburuknya kekuatan musuh itu jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan selama ini. Nah, di sini begitu mereka selesai bermain, Cruz yang udah nggak tahan itu akhirnya mengeluarkan Lloyd dari ruangan itu. Sedangkan Sneaselnya masih terdiam dan juga sempat menunjukkan wajah yang sangat tidak biasa sambil memperhatikan papan permainan itu. Karena sepertinya hal itu sangat mengingatkannya pada seseorang di masa lalu. Ya pokoknya ada alasan kenapa Sneasel bisa sampai terkejut seperti itu setelah memainkan catur militer itu bersama Lloyd. Dan kenapa Sneasel tidak memperlakukan Lloyd layaknya seperti anak kecil. Cuma ya hal itu belum akan dijelaskan di chapter ini. Lalu setelah dikeluarkan dari ruangan, saat itu Lloyd pun boleh memberitahu yang lainnya tentang masalah itu. Sedangkan kalau untuk Silpa lagi berlatih sendiri dan bahkan tangannya itu sampai berdarah-darah. Karena mungkin dia latihan sambil meluapkan emosi dan kesedihannya. Ya tentu di sini setelah mendengar penjelasan Lloyd mereka pun langsung kaget semua. Karena ini merupakan stampede terburuk dan terbesar dalam sejarah. Sedangkan dalam 20 harian lebih para monster itu bisa dipastikan bakal sampai di wilayah Salom. Terlebih lagi Marcus yang merupakan pendekar pedang terkuat di kerajaan Salom sudah kalah duluan. Di sini mereka pun sempat bertanya apakah Lloyd sendiri tidak bisa menggunakan sihir deteksinya untuk bisa menemukan Marcus. Kata Lloyd kemungkinannya sangat kecil, karena dia harus mendeteksi mana tertentu dari ratusan ribu mana yang sangat kacau itu. Ya akhirnya setelah mendengar semua itu mereka pun berjanji bakal ikutan membantu dan turun langsung ke medan pertempuran. Begitu pula dengan Gitan dan Ido. Karena ternyata Gitan itu punya hubungan yang mendalam dengan bencana stampede. Ya Gitan itu kan memang sudah sangat tua, jadi dia itu sudah sempat melihat dan mengalami bencana stampede sampai beberapa kali. Makanya begitu mendengar kalau stampede kali ini sebesar dan semengerikan itu, Gitan pun gak akan tinggal diam. Karena dulu yang gak sebesar itu aja dampaknya cukup besar bagi kerajaan Salom, terutama bencana kelaparan yang bakal terjadi setelahnya. Dan Gitan sangat benci akan hal itu. Ya tentu dengan bergabungnya Gitan bakal sangat menambah tingkat kekuatan tempur mereka. Ya mungkin satu Gitan aja udah setara dengan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu ksatria Salom. Ya sebenarnya di sini Lloyd aja masih belum punya rencana untuk kedepannya nanti. Apakah mereka ini bakal membantu pasukan Salom dan bergerak bersama? Atau mending bergerak secara terpisah aja? Karena kan salah satu tujuan Lloyd dalam stampede ini pengen melihat langsung sihir militer itu seperti apa. Jadi Lloyd bakal menunggu dulu hasil dari keputusan Dewan Militer. Nah, di sini sebelum mereka berpisah, Lloyd itu meminta Babylon untuk bergerak lebih dulu. Karena bisa aja nantinya mereka memang bakal bergerak secara terpisah. Lalu di pagi berikutnya, saat itu Albert tiba-tiba membangunkan Lloyd untuk menyampaikan hal yang sangat penting. Nah, jadi pada saat rapat Dewan Militer di malam harinya, Sneasel itu telah membuat keputusan yang cukup mengejutkan, yaitu menunjuk Lloyd sebagai wakil komandan Albert di peleton ke-7. Di situ Albert tentu sempat nggak setuju dan bahkan sampai marah-marah. Cruz dan yang lainnya juga sebenarnya nggak setuju dengan keputusan Sneasel itu. Karena yaitu bukan hanya sekedar pembasmian monster biasa, tapi jauh lebih berbahaya dari itu. Ya Lloyd itu memang dikenal sebagai anak yang berbakat dalam hal sihir. Cuma kan tetap aja di mata mereka Lloyd itu masih anak-anak dan belum mampu untuk menjadi wakil komandan di situasi yang sangat mengerikan seperti itu. Tapi walaupun Albert dan yang lainnya nggak setuju, Sneasel ini tetap kekeh pada keputusannya itu. Karena katanya dia pengen sekalian menguji Lloyd. Jadi akhirnya Lloyd pun ditunjuk untuk menjadi wakil komandan Albert yaitu di peleton ke-7 untuk mengisi kekosongan Marcus. Tapi misalkan jika Lloyd menolak atau nantinya nggak mampu untuk menjalankan tugasnya juga tidak masalah. Yang berarti Sneasel sudah salah menilai Lloyd. Karena Sneasel juga sudah sekalian menyiapkan cadangan atau pengganti kalau nantinya Lloyd menolak atau tidak mampu untuk menjalankan tugasnya itu.
Nah, tentu di sini saat memberitahukan hal itu, Albert tentu sebenarnya sangat berharap kalau Lloyd bakal langsung menolaknya. Cuma kan ternyata malah nggak seperti itu. Justru Lloydnya malah kelihatan sangat senang. Karena bahkan jika Lloyd bisa mengumpulkan 5.000 pasukan, maka dia diizinkan untuk bergerak sendiri. Nah, di sini Albert pun sekalian mengenalkan orang yang dicadangkan untuk menggantikan Lloyd jika nantinya Lloyd tidak mampu untuk menjalankan tugas itu. Orang ini merupakan lulusan terbaik di Akademi Sihir Kerajaan Salom dan juga putra tertua dari keluarga Revenant, yaitu salah satu dari 10 bangsawan besar di Kerajaan Salom. Dan nama orang itu adalah Sayas Lo Revenant. Nah, Sayas ini merupakan orang yang pernah muncul di awal chapter atau di awal episode animenya, karena dia itu adalah orang yang membunuh Lloyd di kehidupan Lloyd sebelumnya. Ya, jadi Lloyd reinkarnasinya itu nggak sampai terlempar jauh ke masa depan, karena jadinya itu cuma beberapa tahun dari semenjak dia meninggal. Nah, cuma di sini di saat Sayas memperlihatkan sikap sombongnya dan bahkan langsung mengatakan bagaimana kalau kita adu kekuatan Lloyd sama, Lloydnya malah nggak ingat dia siapa. Lalu setelahnya di sini kita ditunjukkan tentang sebagian masa lalu Lloyd sebelum dia dibunuh oleh Sayas. Jadi Lloyd itu kan dulunya merupakan salah satu murid di Akademi Sihir Salom dan juga orang yang sangat menyukai sihir. Cuma kan sayangnya dia sendiri sama sekali tidak punya energi sihir. Nah, pada saat itu Lloyd yang pertama kalinya melihat Albert kecil di akademi itu langsung kagum dan langsung mendekatinya tanpa ragu. Karena kan Albert itu punya energi sihir yang cukup banyak. Soalnya dia merupakan keturunan bangsawan murni. Makanya Lloyd yang memang sangat menyukai sihir dengan sangat senang langsung memuji kekuatan Albert. Bahkan Lloyd langsung meminta Albert untuk menunjukkan salah satu teknik sihirnya. Ya, sebenarnya saat itu para pengawal Albert hampir aja nggak mengizinkan Lloyd untuk berinteraksi dengan Albert. Karena memang status mereka itu sangat berbeda jauh. Cuma kan Albertnya sendiri sama sekali nggak masalah dengan itu. Nah, dari sinilah mereka itu mulai sering bertemu dan bahkan kadang mereka juga memainkan permainan shogi. Karena Lloydnya kan sering meminta Albert untuk menunjukkan salah satu teknik sihirnya. Sedangkan sebagai gantinya, Lloyd itu harus bermain shogi dengan Albert. Ya, sambil bermain shogi itu ada beberapa hal yang sering mereka bicarakan. Terutama Albert yang sering menceritakan tentang kehidupannya sendiri. Dari mulai dirinya yang bakal punya adik lagi, lalu dirinya yang sangat menginginkan sosok seorang kakak, dan sebagainya. Bahkan saat itu Albert memanggil Lloyd itu dengan sebutan Oni-chan. Ya, soalnya si Sneasel itu kan dari dulu memang selalu berada di medan pertempuran. Makanya dia hampir nggak pernah punya waktu untuk bermain dengan adik-adiknya. Ya, pokoknya saat itu hubungan Albert dan Lloyd itu udah kayak teman akrab. Cuma yang jadi sosok kakak pada waktu itu adalah Lloydnya. Sampai akhirnya suatu hari di saat Albert lagi ke akademi dan mau bertemu dengan Lloyd, Lloydnya malah keburu sudah dibunuh sama Sayas. Padahal saat itu Albert sengaja mengajak kakaknya yaitu Sneasel. Ya, tentu alasan Sayas melakukan itu karena atas dasar cemburu. Saat itu Albert pun sampai menangis dan juga sangat menyesal. Karena jika Albert nggak akrab dengan Lloyd, mungkin dia nggak akan berakhir seperti itu. Dari semenjak itu Albert juga jadi sangat benci pada Sayas. Walaupun ya sepertinya Albert juga nggak bisa menghukum atau melakukan apapun padanya. Karena Sayas itu juga merupakan putra dari salah satu 10 bangsawan besar di Kerajaan Salom. Apalagi waktu itu nggak ada yang peduli dengan kematian Lloyd, selain Albert dan Sneasel. Walaupun Lloydnya sendiri malah ternyata sama sekali nggak menyimpan dendam pada Sayas. Bahkan ingat mukanya aja nggak. Karena justru gara-gara itu Lloyd malah jadi bereinkarnasi dan malah punya hubungan kakak adik beneran dengan Albert dan Sneasel. Lalu kembali ke masa kini, dimana saat itu kan Sayas menantang Lloyd untuk adu kekuatan. Cuma caranya itu nggak benar-benar bertarung secara langsung, melainkan hanya lewat jabat tangan aja. Jadi di saat mereka lagi jabat tangan, mereka tuh saling mengembalikan energi sihir yang dikirimkan satu sama lain. Jadi misalkan jika saya mengirimkan 10, maka Lloyd juga bakal mengembalikan 10 dan itu semakin ditingkatkan. Namun secara bertahap, tapi dilakukan dengan secepat mungkin. Awalnya Lloyd itu hanya mengimbangi permainan saya saja dan sengaja mengirimkan kekuatan sihir yang sangat tipis. Karena jika sampai kelepasan, ya tentu Sayasnya bakal langsung hancur. Cuma kan begitu melihat Albert yang ternyata sebenci itu sama Sayas, Lloyd itu sengaja mengirimkan sinyal kematian. Jadi untuk sesaat Sayas itu sempat merasakan tubuhnya yang sampai dihancurkan. Makanya dia pun langsung segera menjauh dan kelihatan sangat ketakutan. Walaupun setelahnya dia pura-pura baik-baik saja dan langsung segera pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan di sini Albert yang melihatnya cuma bingung kenapa Sayas bertingkah sangat aneh seperti itu. Nah, jadi Sayas dan Lloyd itu kan diberikan perintah untuk bisa mengumpulkan 5.000 pasukan dalam waktu 1 mingguan. Jadi jika nantinya Lloyd nggak mampu mengumpulkan pasukan sebanyak itu, maka Sayas lah yang bakal langsung menggantikan posisinya. Makanya Sayas pun disuruh untuk mengumpulkan 5.000 pasukan juga.
Ya, intinya mereka berdua ini udah kayak bersaing siapa yang bisa paling cepat mengumpulkan pasukan sebanyak itu. Karena sekitar 20 harian lagi para monster itu kan bakal sampai di gerbang utama. Makanya Salam juga harus mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin dalam waktu 1 minggu. Karena mereka bakal butuh waktu 10 harian untuk bisa sampai di gerbang utama. Ya, intinya untuk 1 minggu ke depan Lloyd dan Sayas itu bakal saling bersaing untuk bisa mendapatkan pasukan sebanyak mungkin. Ya, kalau Lloyd sih sebenarnya hanya tinggal ciptakan sendiri aja juga beres. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya, guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru, guys.